kawan cerdas, di satu dekade ini, publik sering mendapatkan informasi-informasi yang mengaitkan kejadian besar dengan Freemason. Salah, maksudnya Freemason. Bahkan, Freemason selalu dikaitkan dengan konspirasi. Sebenarnya apa sih Freemason itu? Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe kami ya di YouTube. Sebenarnya, sebutan yang benar adalah Freemasonry. Freemason itu sebutan bagi orang yang ikut dalam Freemasonry. Freemason sendiri berasal dari dua kata, free yang berarti kebebasan dan mason yang berarti bekerja. Menurut keterangan Sam Argy yang konsen menulis tentang sejarah Freemasonry, menyebutkan bahwa Freemason sendiri bukan merupakan organisasi keagamaan, sehingga bebas kalangan agama manapun untuk ikut. Selain itu, kelas sosial juga tidak dikenal sehingga Bumi Putra dapat ikut serta dalam Freemasonry. Nah, untuk Freemasonry sendiri, ada nggak sih di Indonesia? Begini ceritanya. Freemasonry sendiri pernah eksis pada masa Hindia Belanda dan menjadi organisasi yang diikuti oleh tokoh-tokoh penting baik Eropa, Timur Asing maupun pribumi. Jejak Freemasonry dapat kita jumpai terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, dan lain-lain, dengan bukti berupa peninggalan loji atau gedung besar. Di Surabaya sendiri, loji Freemasonry terdapat di Jalan Tunjungan yang sekarang menjadi gedung BPN. Loji Freemasonry tersebut bernama The Friends Cup yang berarti persahabatan bagai kepompong. Selain itu, Freemasonry juga mendirikan sebuah apotek di seberangnya yang gedungnya juga masih eksis hingga sekarang. Loji The Friends Cup didirikan pada masa Gubernur Jenderal Herman William Dendles, tepatnya pada tanggal 28 September 1809. Dendles sendiri juga merupakan anggota Freemasonry. Anggota terkenal dari Lodge Freemasonry yang di Surabaya adalah Johannes van den Bosch, yang mencetuskan Kulturstelsel atau dalam sejarah Indonesia sentris dikenal sebagai sistem tanam paksa. Tokoh terkenal lainnya yang pernah tercatat pada masa aktifnya Lodge The Friends Cup Surabaya adalah Thomas Stamford Raffles dan penasehat utamanya Ung Ting Hei. Dari Bumi Putra sendiri terdapat tokoh-tokoh yang juga turut serta aktif dalam Lodge The Friends Cup Surabaya, seperti Abdul Rahman keluarga dari Sultan Pontianak, Raden Adipati Panji Cokronegoro Bupati Surabaya, Raden Aryo Sujono Adi Suryo Kapitan dari Bangkalan, dan lain-lainnya. Susunan anggota Freemasonry pada masa itu mencerminkan profesi penting yang ada di kota masing-masing. Di Batavia, Freemasonry didominasi oleh orang-orang di kalangan pegawai dan militer. Di Semarang, didominasi oleh orang-orang niaga dan perkebunan. Di Surabaya, didominasi oleh orang-orang dari perdagangan, perkebunan, dan pegawai. Freemasonry di Surabaya juga aktif dalam kegiatan sosial. Di antaranya adalah dengan memberikan bantuan kepada Jongen Swensing Rechting atau Wisma Anak Laki-laki Yatim Piatu, mendirikan lembaga beasiswa, sekolah khusus perempuan, sekolah rakyat, perpustakaan rakyat, apotek, dan lain-lain. Memasuki masa pemerintahan Jepang, organisasi yang sering disebut ketika terdapat konten konspirasi ini dilarang. Pada masa pemerintahan Jepang, loji-loji ditutup karena dianggap antek Belanda. Setelah merdeka, mereka mengaktifkan kembali organisasi ini. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Freemasonry mencapai jalan terakhirnya karena Presiden melarang organisasi tersebut pada tahun 1961. Alasan utama Soekarno melarang karena asas serta tujuan Freemason sendiri tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Begitu kira-kira Freemason di Surabaya. Nah, sekarang kalian paham kan tentang perjalanan kaum Mason di Surabaya? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like atau komen jika ada pertanyaan. See you!